Halo semuanya. Perjalanan kali ini merupakan pengalaman pertama Delin camping bareng sama Utey. Kita menuju ke utara untuk menyapa kegagahan Merapi dan kalau beruntung bisa melihat lava pijar saat malam hari. Kita memulai perjalanan dari rumah sekitar jam 2. Cuaca saat kami berangkat agak berawan dan matahari tidak terlalu menyengat. Kondisi lalu lintas siang ini ramai lancar, tetapi di setiap persimpangan antriannya lumayan panjang. Sampai di Ring Road Kronggahan, kita bisa lihat langsung progres tol Solo Jogja Bawen. Konstruksinya makin masif ya, pilar-pilarnya udah mulai nyambung satu sama lain, mengubah lanskap jalanan yang biasa kita lewati. Bayangin aja, dalam beberapa waktu ke depan, akses ke Jawa Tengah bakal jauh lebih cepat lewat jalur ini. Sampai di daerah Pakem, sebelum benar-benar menanjak ke lereng gunung, Delin request untuk berhenti di pit stop sejenak, seperti biasa minta mampir Indomaret. Rasanya belum lengkap kalau ngetrip tanpa tambahan camilan. Delin beli beberapa stok makanan ringan dan minuman, karena kita nggak tahu seberapa lama bakal betah nongkrong di atas nanti. Amunisi sudah terkumpul, saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali. Jauh sebelum TPR Kaliurang, kita belok menuju ke arah Kaliadem dan melewati tempat wisata Jeep Kali Kuning, yang merupakan salah satu daya tarik wisata Merapi. Wisata ini menawarkan aktivitas off-road menerabas genangan air. Buat kalian yang tidak mau basah tapi tetap ingin menikmati aktivitas tersebut, bisa menggunakan mantel. Ini dia lokasi wisata Jeep Kali Kuning yang viral itu. Letaknya tepat di sebelah utara jembatan Kali Kuning. Sepertinya mobil pengunjung juga bisa masuk ke area itu, tapi jangan coba-coba deh kalau belum ahli. Nanti malah berujung di derek mobilnya karena mogok. Di sini kita berhenti hampir 2 menit, karena berpapasan dengan puluhan Jeep yang membawa pengunjung masuk ke Kali Kuning. Mungkin karena weekend jadi banyak banget pengunjung yang datang. Sepertinya asyik juga ya, nerabas air pakai Jeep. Jujur aku belum pernah coba hahaha. Tujuan kita mau camping di Gerbang Merapi. Di persimpangan depan, belok kiri sedikit, lalu belok kanan untuk menuju ke area camping. Kalau ke kiri lurus, arah ke bunker Kaliadem. Tapi bisa juga lewat situ, cuma jalannya muter, dan di ujung jalannya bergelombang. Perjalanan sejauh ini terasa cukup nyaman. Walau sesekali guncangan kecil terasa di beberapa titik yang bergelombang, keadaan membaik saat kita memasuki jalur ini. Jalanannya sudah full chor block, memberikan sensasi berkendara yang lebih mulus dan rata. Sampai di perempatan depan, kita belok kiri untuk menuju Gerbang Merapi. Kalau lurus arah ke Klaten, Bukit Klangon, dan Kalitalang. Ke kanan merupakan arah ke Prambanan. Di depan sebenarnya ada TPR. Pengunjung Kaliadem dikenakan biaya Rp4.000 per orang. Tapi karena sudah sore, sudah tidak ada petugas yang berjaga. Jadi kita lewat begitu saja.
Dari sini, tampak mendung tebal di utara. Aku mulai ragu, jangan-jangan sudah hujan lebat di sana. Delin pun mulai cemas, takut kalau campingnya batal. Benar saja, sampai di desa Kepuharjo, mulai terlihat kabut tebal menyelimuti jalan. Di sini aku teringat tidak membawa mantel, kalau nanti turun hujan saat mendirikan tenda. Tapi tetap aku putuskan untuk melanjutkan camping. Akhirnya, kita sampai di Gerbang Merapi. Ternyata areanya sudah penuh. Banyak sekali peminatnya saat weekend. Sudah kedua kalinya kita gagal ke lokasi ini. Beberapa minggu yang lalu, kita juga sempat mau ke sini, tapi ternyata salah tempat. Yang kita kunjungi ternyata tebing Kali Gendol, hahaha. Mungkin memang belum berjodoh ya dengan tempat ini. Sampai Gerbang Merapi tapi penuh, diarahkan ke Merapi Land. Coba lihat ya apa Merapi Land. Ke Merapi Land. Coba dulu. Coba dulu. Penuh ternyata, harus datang siang berarti dan. Sempat ragu, karena kondisi sudah gerimis dan tempat yang dituju penuh, tapi sudah jauh juga kalau mau balik kanan. Jadi, tetap kita lanjutin pindah lokasi ke Merapi Land. Lokasinya tidak jauh dari Gerbang Merapi, dari pintu masuk Gerbang Merapi belok kanan, sedikit, kemudian belok kiri. Like yes, I'm the empress. Eager dinner, I'm a master queen. Do you miss a run? I'm on my mind, let it hypnotize. Losing my mind for the music. Sampai di pusat informasi Merapi Land, kita langsung check-in dan menanyakan lokasi mana yang bisa ditempati untuk mendirikan tenda. Karena tempatnya luas dan masih banyak yang kosong, petugas mempersilahkan untuk langsung memilih tempat yang sesuai. Di Merapi Land ada beberapa zona, dari zona A yang paling atas dan zona F yang paling dekat dengan mushola. Kita langsung mencari tempat menuju zona paling atas. Oh, yang mana Dan? Mana aja? Yeay, camping! Yang paling dekat aja lah sama itu. Apa? Sama kamar mandi. Ya itu kamar mandi. Sampai di zona A,
Ternyata sudah ada beberapa campers yang mendirikan tenda. Sebenarnya bisa ditempati bagian utara, tapi nanti tidak menghadap ke Merapi. Target kita bisa mendirikan tenda di bagian selatan, supaya bisa melihat Merapi dengan jelas keesokan harinya. Kita muter ke zona B. Di zona B ternyata juga sama, bagian selatan sudah terisi oleh para campers yang sudah mendirikan tenda. Akhirnya kita putusin buat turun dan mendirikan tenda di zona C. Sampai di sini, kita langsung mendirikan tenda di tengah hujan gerimis menggunakan payung. Hujan kayak hujan. Untuk memasang pasak, kita membutuhkan palu, karena tanahnya agak ketas dan berbatu. Tapi kita tidak membawa palu, akhirnya kita menggunakan batu untuk menancapkan pasak di tanah. Kabut semua. Gak bawa mantel lagi. Tuh ada musola. Setiap area ada toiletnya. Di gerbang Merapi penuh, diarahin ke Merapi Land. Sampai Merapi Land. Besok Merapinya sebelah sana. Kelihatan. Kabut, Del. Alhamdulillah, pas maghrib hujan sudah reda. Kita langsung memasukkan perlengkapan ke dalam tenda. Setelah beristirahat sejenak, kita jalan-jalan melihat suasana camping di zona lain. Sayang sekali sepanjang malam cuacanya berawan, jadi nggak bisa melihat bintang-bintang dan Merapi. Di sini lumayan dingin. Tapi Bapak tumben loh begini. Hah? Bapak tumben begini. Apa? Kayak ya tumben nggak kedinginan Pak. Ya dingin lah. Udah kehujanan lagi. Lah kok nggak pakai jaket? Hah? Nggak pakai jaket. Ya nanti kalau tidur. 0,5 dulu ya guys. Gelap ya tapi. Gelap. Ya udah, satu aja ya. Oke. Tapi entar jadi jelek kedeketan. Tapi nggak apa-apa. Ini suasananya. Suasananya enak, adem, estetik banget. Jalan ke sana ya guys, sana. Itu musola ya Pak? Situ musola, situ kayaknya kamar mandi yang itu. Yang dulu, yang itu tuh, yang itu. Situ apa ya guys? Warung kayaknya. Apa bukan ya? Tuh musolanya. Ketiga, Pak. Harusnya pakai mic Pak, pakai mic yang baru Bapak beli. Iya, pakai ini. Situ nggak tahu buat apa. Apa Pak? Yang ngikutin banyak banget Pak. Imam makmumnya banyak banget tadi. Apa? Maksud. Merapi Land. Ini tempatnya lumayan ya guys. Sana gelap banget. Agak serem ya. Itu tempat kemah-kemahnya tadi. Ini kita ke jalan sini.
Oke, Bapak nyalain senter. Itu kok malah kayak konser tau Pak. Guys, coba. Coba Bapak. Wow, ngebul guys. Nggak usah dangan. Emang kita mania. Gaspol jangan. Iya. Aku akan mencoba untuk berlari. Gelap ya guys. Utiku. Nggak apa-apa. Balik tekan ngendi? Setelah jalan-jalan dan makan malam, kita bercengkrama menunggu kantuk tiba. Malam ini Merapi tidak menampakkan diri karena mendung masih menyelimutinya. Sayang sekali ya. Ketemu nopo-nopo. Resep ning tas. Lama-lama dingin kan? Ya kok. Lah kasure tinggi. Sel. Apa nih? Kursi ya. Telepon kita. Nopo. Oh, mau tangguh. Ora ini bernapas. Apa subun? Dan pagi pun tiba, suasananya sangat syahdu. Terdengar suara burung dan serangga saling bersahutan yang memecah kesunyian. Sungguh sangat asri. Sembari menanti Merapi menampakkan diri, kita memasak air panas untuk menyeduh kopi. Sangat cocok untuk bercengkrama di pagi hari. Lebih dingin lagi malam ya. Saiki enak, Den. Enggak kelihatan ya. Kita ekono kae di. Enggak nampak kemulai pun. Ya, lebih. Kreatif menarik kontak. Air panasnya tutup aja. Ora ke arepe mangkat. Ributane sing kuat. Hah? Bicara film barang itu tinggal. Ayo Bu, diantar ke Bu. Udah malam.
Iki luase piro lisare? Loro telu ya. Telu piro telu bundel. Nek tekan gini. Berarti men aja kepunan gawe kuwi dhewe. Itu kok ono ternyata. Hah? Kaya iki ya. Oh, anggaran tahu sih. Nembun. Ini tahu cepat. Ampun. Udah pagi tuh sunrise ya, sunrise nya di sono. Apa sih? Mana? Merapinya di sono, tapi masih ketutupan awan. Tuh bagus ya. Wah, iya. Dipakai itu loh, Del. Pakai karate itu loh. Ternyata memorinya. Pakai nasi sekalian. Tuh, masih itu. Sendoknya gak pakai ya? Bisa lagi sih. Yang dua telu. Gak mau kah? Tak lebok ke mana? Alhamdulillah pagi ini cerah, jadi bisa lihat Merapi. Kemarin sampai sini hujan deras pas setting tenda. Jadi di sini tuh
ada beberapa zona A sampai apa ya? A sampai E. Nanti tiap zona udah ada itu toilet. Ini aku di zona C ya. Zona C itu dekat dengan musola juga, di sana ada musola. Di sini tuh untuk apa? Tiket masuk itu 15.000 per orang. 15.000, terus parkir mobilnya 10.000. Buat tendanya sewa sewa tempat ya, sewa tanah kata Deli, ini 10.000 itu. Jadi total bertiga itu habis 65.000 ya. Tadi sempat ada monyet tapi nggak kerekam. Masihlah. Saya nama temanku. Coba ke sana Del. Kalista. Ara. Ya, tempatnya masih asri ya sini ya. Asri tuh. Asri. Sampai ada monyet. Ada teman-temanku. Coba Tanda itu ya? apa itu? Hah? Dia nggak pakai mic. Oh, situ juga kayaknya buat jalan lahar juga itu Dan. Kayaknya. Tuh ada bapak yang nggak tahu ngapain. Tuh malah senyum-senyum, giling-giling. Ini tuh nggak tahu kenapa ada garis kuning panjang banget sampai sana. Lihat, kalian harus kesini. Aku nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi ini akan aku serahkan ke bapak saja ya. Tuh Merapinya lagi erupsi guys. Iya, Uti baru goreng udang, bawanya lengkap. Tempe, udang, jeroan. Saya ingin serahkan ke bapak. Karena sudah lumayan panas, kita putuskan untuk membereskan tenda dan check out di jam 9. Camping kemana lagi ya setelah ini? Oke semua, sampai di sini dulu cerita camping kita. Terima kasih sudah menonton cerita kami. Tunggu cerita selanjutnya ya. Sampai jumpa.